Ibas teriak valid nation dan makan gaji buta DPR RI. Ditulis oleh Anto Cahaya. Masih mengenai Ibas yang teriak soal valid nation, seperti diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat atau Waketum PD Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas jadi perbincangan setelah berteriak mengenai Indonesia bisa menjadi valid nation dalam menghadapi pandemi COVID-19. Nah, yang menarik, kolega Ibas di Komisi 6 DPR, Andre Rosiade menyarankan Ibas untuk memberikan kontribusi nyata saja dengan hadir dalam rapat komisi, baik secara fisik maupun virtual, ketimbang berbicara di luar, katanya. Saya sebelumnya sudah menulis panjang lebar terkait pernyataan Ibas soal valid nation di sini, mengiris Pangeran Cekias Ibas. Dan pernyataan Andre Rosiade, politikus dari Gerindra, yang kemudian membuat kita semua jadi terbelalak. Ternyata Ibas, produk didikan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY ini tidak hadir dalam rapat Komisi 6, yang merupakan tempat di mana yang seharusnya Ibas dapat memberikan kontribusi dan pastinya tidak menyanyiakan amanah rakyat. Mungkin saya atau Anda tidak perlu kaget karena seringkali melihat dan mendengar para anggota dewan yang terhormat itu acap kali tidak menghadiri rapat. Sudah jamak dan itulah fakta yang harus kita telan bersama. Kualitas bagian para senator kita yang nampak pintar dalam kemasan, tapi minus dalam kenyataan. Jadi sungguh memalukan jika seorang Ibas, putra mantan presiden ke-6 ini hanya makan gaji buta saja sebagai anggota dewan. Padahal tahun 2019 dia merupakan caleg Partai Demokrat yang meraup suara 263.510 suara dari Dapil Jatim 7 meliputi Kabupaten Ngawi, Trenggalek, Ponorogo, Pacitan, dan Magetan. Dengan demikian 263.510 suara yang sudah memilihnya telah sia-sia punya wakil Ibas. Toh status anggota DPR RI hanyalah permainan saja. Sungguh sebuah suri tauladan yang buruk. Lantas apa gunanya dia teriak-teriak valid nation, mengkritik tanpa memberikan solusi apa-apa? Andre mengatakan dalam rapat dengar pendapat atau RDP di Komisi 6, Ibas bisa memberikan kontribusi berkaitan dengan tupoksi komisi tersebut yang bermitra dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, dan Kementerian Investasi. Untuk BUMN, Mas Ibas bisa memberikan masukan bagaimana BUMN farmasi kita bisa meningkatkan pelayanan vaksin kepada masyarakat. Lalu soal produksi obat-obatan dan juga vitamin yang dibutuhkan untuk hadapi pandemi ini. Lalu juga bisa mendorong dalam rapat agar holding BUMN rumah sakit yaitu Pertamedika IHC untuk menambah kapasitas tempat tidur dan ICU untuk lebih maksimal melayani masyarakat. Termasuk juga mendorong BUMN menyediakan oksigen, tutur Andre. Kepada Kemendak, lanjut Andre, Ibas sebagai anggota Komisi 4 juga bisa memberikan dorongan resmi untuk penanganan pandemi. Bisa mendorong Kemendak untuk memastikan oksigen ada di pasaran. Ini penting karena kalau diproduksi saja tanpa dipastikan ada di pasaran, nanti jadi masalah baru. Serta Mas Ibas juga bisa mendorong Menteri Investasi agar melarang investor dari luar negeri memasukkan tenaga kerja asing saat PPKM darurat ini, katanya. Apa yang disampaikan Andre setidaknya membuka tabir sekaligus menampar muka Ibas. Baik Ibas maupun AHY tak jauh beda. Di dalam kesempatan yang lain, Agus juga bertanya kapan pandemi ini akan berakhir. Sebuah pertanyaan bodoh yang tak butuh jawaban, relate dengan pernyataan adiknya, seolah pertanyaan konyol itu ditujukan ke pemerintah yang sedang berjibaku mengatasinya. Kakak dan adik ini produk nyata dari sebuah loncatan karir tanpa proses, karbitan dan serba instan karena pengaruh orang tuanya. Mereka tidak dibiarkan melalui proses dari bawah sebagaimana kebanyakan politikus tapi menikmati segala fasilitas dengan mudah. Lantas, apa yang dapat kita semua bisa harapkan jika mereka diberi kesempatan memimpin atau duduk di pemerintahan apabila faktanya demikian? Tak hadirnya Ibas itu bukti pengkhianatan kepada rakyat yang memberinya amanah agar kepentingan atau suara mereka ada yang mewakili. Akan tetapi yang menjadi wakil justru tidak concern atas tugas. Jika demikian, buat apa dipilih kembali? Toh tidak dapat memaksimalkan potensi, hanya bisa berteriak-teriak di luar seperti butuh perhatian. Semoga Susilo Bambang Yudhoyono dapat menegur putranya itu. Jangan hanya mau gaji dan fasilitasnya aja. Sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI yang terhormat, tapi tidak mau bekerja memperjuangkan kepentingan rakyat. Ah, Sunio anak Pepo, demikian salam. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siward TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.